世界上随时可能会死。那这次又欠你一个人情。如果以后有……埋这条虫子还会是一家？哼，家里肌肉活性大幅增强，中就曾出现过寄生体使用枪械。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Cake Incarnation episode 11 dan 12. Di bagian sebelumnya, para pemburu akhirnya telah sampai di area T69. Sampai di sana, mereka pun membagi masing-masing tim untuk berpencar mencari obat-obatan demi mengobati wali kota Mogan. Dan bantuan robot medis dunia lama, Mark dan teman-temannya akhirnya dapat menemukan ruangan gudang obat. Di sisi lain, para pemburu yang kembali ke lantai pertama untuk menyiapkan evakuasi harus berhadapan dengan pelahap raksasa dan kawanan pelahap lainnya. Hingga Mark pun memutuskan menghampiri mereka untuk memberikan bantuan. Sementara setelah Monceng dan teman-temannya berhasil menemukan obat yang dicari, mereka pun bergegas untuk keluar dari gudang obat. Karena mereka diserang oleh sel-sel tumbuhan ganas yang mampu mengendalikan robot-robot medis. Sedangkan para pemburu di lantai pertama saat kesusahan untuk menghadapi para pelahap yang membuat Shuang Feng harus tewas. Tim lanjut di mana terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Mark dan pelahap raksasa. Sempat beberapa kali pelahap itu mencoba untuk melahap Mark, namun dia itu tidak kunjung berhasil. Sampai ketika Mark kehabisan peluru, serangan dari pelahap hampir saja mengenainya. Untung saja di saat yang tepat, Mark sempat menggunakan pedangnya yang membuat jari pelahap itu terputus. Mark kemudian menyerang bagian tangannya terlebih dahulu supaya dia dapat dengan bebas melakukan serangan bertubi-tubi kepadanya. Di saat Mark dilempar ke arah luar bangunan, dia itu sempat melihat beberapa orang asing yang merupakan penyintas di permukaan. Termasuk wanita berambut silver yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. Yang setelahnya dia pun terjatuh dan termasuk ke dalam mulut pelahap raksasa tersebut. Selepas itu, Mark membuka mulutnya selebar-lebar dan menembakkan sebuah misil ke dalam tubuhnya, hingga membuatnya juga ikut terjatuh ke dalam dasar bangunan bersamanya. Scene kemudian berganti yang memperlihatkan buruh 4068 tiba di sebuah tempat tanpa kabut brom. Di sana ratusan manusia termasuk teman-temannya yang sudah membantu menjadi daging giling. Tak lama kemudian dia menemukan Mark yang sama sekali tak bisa bergerak karena tubuhnya digenggam oleh pelahap raksasa yang terkubur. Oleh karena itu, 4068 pun mencoba untuk menghampirinya. Namun alih-alih membantu menyelamatkannya, dia justru menggorok leher Mark sampai membuatnya sekarat. Setelah itu terdengarlah suara dari teman-teman Mark. Mendengar suara itu, 4068 pun menjadi sangat ketakutan dan bergegas untuk melarikan diri. Selepas 4068 pergi, tiba-tiba sebuah lipan tulang belakang muncul menghampiri Mark yang sudah sekarat. Beberapa saat kemudian, teman-teman Mark pun sampai di TKP. Melihat kondisi Mark yang mengenaskan, mereka semua pun bergegas melakukan evakuasi kepadanya. Akan tetapi, di sana juga pelahap raksasa dan kawan pelahap kecil mulai kembali beregenerasi dan langsung mengepung mereka semua. Untung saja mereka berhasil diselamatkan oleh para penyintas permukaan yang menggunakan sebuah induksi spiritual dengan melemparkan sebuah energi cahaya ke tempat yang jauh, yang mana hal itu membuat para pelahap terpancing untuk mengejar energi tersebut. Sehingga mereka semua pun akhirnya segera menaiki kendaraan mereka untuk membomar kembali ke mercusuar. Di sana, Jeep sebisa mungkin berusaha menghubungi mercusuar untuk meminta mereka menyiapkan para petugas medis di lift mercusuar. Namun sayang sekali dia tidak berhasil menghubungi pihak mercusuar.
Oleh karena itu, para pemburu pun mencoba melakukan pertolongan pertama dengan mengintubasi Mark sebab Mark kesulitan untuk bernapas. Ketika robot medis melakukan pemindaian otonom, dia mengidentifikasi bahwa Mark sudah kehilangan terlalu banyak darah, yang membuat tanda vitalnya melemah, serta membuat Mark mendekati titik kritis, sehingga robot medis pun menyarankan agar Mark segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, 4068 tampak sangat merasakan ketakutan. Dia kemudian teringat sesuatu mengenai dirinya yang ternyata diperintahkan oleh Charles untuk menghabisi Mark, yang mana hadiahnya dia itu akan mengangkat derajat 408 dengan memberikannya status Sang Min, jika dia itu mau melakukannya. Akan tetapi, 408 sedikit ragu dan takut untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Charles. Sehingga anggota kesusupan membawa salah satu sahabatnya, yakni 4277 yang ditutupi dengan sebuah kain. Dan kemudian Charles memberikan sedikit keretakan untuk mengancamnya dan menyiksa 4277 dan sebuah tusukan pedang tepat di dadanya. 408 tak cukup kuat melihat sahabatnya disiksa oleh Charles. Hal itu pun membuat dirinya dengan sangat berani mengatakan bahwa dia bersedia menghabisi siapapun yang diperintahkan oleh Charles termasuk Mark. Namun Charles mengatakan kalau 4008 sudah terlambat untuk menerima tawarannya. Sehingga Charles pun tanpa ragu menusukkan pedangnya hingga menembus dada 4277 yang membuatnya tewas dalam sekejap. Setelah itu, 4008 pun mencoba membuka kain penutupnya. Ternyata orang yang dihabisi oleh Charles bukanlah temannya. Scene kemudian berganti di mana Ranbing bergegas menghampiri para pasukan yang baru saja tiba di mercusuar karena mereka menerima informasi mengenai Mark yang sedang sekarat. Di sana terlihat banyak pasukan pemburu yang sedang dibawa dengan tandu karena bertumbangan saat melakukan misi. Sementara Mark terlihat sedang dikerumuni oleh para pasukan pemburu. Beberapa pasukan pemburu nampak sedang berusaha melepaskan mesin gravitasi yang dikenakan oleh Mark secara paksa dan memotongnya menggunakan sebuah mesin gergaji besi. Melihat kondisi Mark yang sekarat membuat para pemburu termasuk Ranbing menjadi sangat sedih. Tak lama datanglah beberapa dokter dari ruangan medis Sang Min, yang mana mereka akan melakukan perawatan kepada Mark. Sebelum membawa Mark, dokter itu malah ingin melakukan kalkulasi formula kehidupan terlebih dahulu. Hal itu justru membuat teman-teman Mark menjadi sangat emosi hingga monceng sampai memberikan tembakan ke arah dokter itu yang mengenai perangkat menghitung formula kehidupan. Di saat Mark dinaikkan ke atas tandu dan segera dibawa ke ruangan medis, tiba-tiba saja dokter itu secara tak sengaja terpeleset, yang membuat mereka termasuk Mark terjatuh. Selepas itu terlihat di belakang punggung Mark ada sebuah lipan tulang belakang yang menempel kepadanya. Melihat lipan itu, sang dokter pun mencoba untuk menghubungi divisi pertahanan kota. Di waktu yang sama, datanglah Carrie yang sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lipan tulang belakang yang ada pada Mark. Karena menurutnya, lipan itu merupakan sampel ekologi yang sangat berharga. Sehingga para bawahan Carrie pun langsung mengambil tindakan dengan mengambil sampel-sampel untuk penelitian yang secara tak sengaja dibawa oleh para pemburu. Karena memiliki prasangka negatif terhadap Carrie yang ingin membawa Mark, Mo Cheng pun menodongkan senjatanya tepat di kepala Carrie. Lalu Carrie pun mengatakan bahwa dia sama sekali tak tertarik dengan Mark, melainkan dia hanya tertarik dengan lipan tulang belakang yang menempel kepadanya. Setelah itu, Carrie dan anggotanya pun membawa Mark berserta sampel-sampel penelitian yang mereka dapatkan. Scene beralih di mana Morgan akhirnya sudah kembali sadar. Kemudian dokter yang merawatnya menjelaskan berkat Mark yang berhasil membawa obat-obatan di waktu yang tepat. Kembali ke Mark, di mana Mark telah diketahui telah patah tulang di tulang rawan terake, geger otak tingkat sedang, tulang pipi sedikit miring, fraktur tulang rusuk ke-4, ke-6, dan ke-10, tibialis kaki kiri, dan fraktur. Selain itu, lengan kanan dan betisnya menunjukkan fraktur komunikatif, tapi peta rebah servisnya telah retak. Sedangkan tulang belakangnya terluka parah namun tidak ada tulang yang retak, karena tertutup oleh kolam parasit lipan. Sehingga mereka berencana mengangkat lipan tulang belakang untuk melakukan perawatan medis. Akan tetapi, Carrie mengatakan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian Carrie menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan sel Mark melahap sel-sel kolam parasit.
Sehingga Carrie berpikir kalau hal inilah menjadi penyebab mengapa Mark masih hidup sampai sekarang. Menurut Carrie, karena sel-sel parasit yang sedang dimakan, maka dalam waktu kurang dari 20 menit, maka sel parasit akan melepaskan diri dari inangnya. Jika itu sampai terjadi, maka kemungkinan besar Mark akan tewas seketika. Oleh karena itu, Carrie berniat ingin membiarkan lipan tulang belakang itu menjadi pengganti tulang belakangnya. Yang menurutnya itu sama saja seperti bantuan medis, layaknya transplantasi otak yang dilakukan oleh orang-orang dunia lama. Meskipun begitu, lipan tulang belakang tetap saja masih dianggap sebagai parasit, sehingga tidak ada yang bisa menjamin masa depan Mark. 这条虫子还会是以前哼，家里肌肉活性大幅增强。中就曾出现过寄生体使用枪械。听清半数的绿教士，这万一马克失控。 Tak berselang lama, Wali Kota Morgan dan Jiangnan pun tiba. Wali Kota Morgan tampak menyetujui usulan yang diinginkan oleh Carrie. Setelah itu, operasi pergantian tulang belakang Mark pun dilakukan, yang dibantu oleh mesin robot yang akan dilakukan selama kurang lebih dari 20 menit sebelum sel parasit terlepas dari inangnya. Saat operasi dimulai, mereka pun langsung mengangkat lipan tulang belakang dengan bantuan lengan robot, agar dapat memotong tulang belakang Mark. Setelah mengangkat lipan, Carrie pun langsung memotong tulang belakang Mark secara perlahan yang membuat lipan reaksi dari sel parasit meningkat. 拜托大家了，实时监测并分析脊骨的活动。是，医者可以开始手术。脊骨的应激反应指数开始上升。 Sesudah berhasil memotong tulang belakang Mark, Carrie memerintahkan untuk segera memulai osseller dan membersihkan semua tulang belakang yang sudah dipotong. Di saat lengan robot sedang memisahkan tulang-tulang yang sudah dipotong, tiba-tiba saja Carrie terkena sedikit serangan dari lipan tulang belakang yang mulai agresif. Kemudian salah satu perawat mencoba untuk melepaskan serangan itu dengan tubuh Carrie menggunakan sebuah api gas. Ketika waktu hanya tersisa 13 menit saja sebelum melakukan listrik kejut kepada lipan, Carrie memerintahkan untuk segera memulai prosman, yang membuat sebuah lubang di salah satu bagian tubuh lipan tersebut dengan sebuah bor. Setelah berhasil melubanginya, mereka pun menggunakan sebuah listrik kejut tepat di bagian lubang, yang mana hal itu membuat lipan itu merengek menangis layaknya seorang manusia. Bahkan sampai membuat mereka sangat terkejut. Lipan tulang belakang itu berbicara dan menggunakan bahasa manusia. Lalu Carrie tanpa ragu meningkatkan kekuatan listrik kejut sampai di kekuatan yang maksimal. Hal itu justru membuat tekanan darah Mark semakin meningkat dan temperatur dari lipan tulang belakang juga ikut meningkat. Bahkan sampai membuat denyut jantung Mark meningkat dengan sangat cepat. Meskipun beberapa pihak di sana menyuruh Carrie untuk segera menghentikan operasinya, Carrie malah tetap melanjutkannya. Karena menurutnya penggabungan tulang belakang mengalami peningkatan. Hingga pada akhirnya operasi mengalami keberhasilan, yang mana tubuh lipan tulang belakang terputus dari kepalanya. Dan tubuhnya secara perlahan mulai bergabung dengan tubuh belakang Mark. Alhasil, rata-rata kehidupan Mark kembali menjadi normal. Menurut Carrie, lipan tulang belakang secara otomatis menempel pada kerangka Mark, yang mana saraf lipan tulang belakang dan kerangka Mark benar-benar menyatu. Di sisi lain, di ruangan tempat Sheriff dirawat, Pandi merasa tidak cukup puas kepada 4068 karena Mark tidak jadi tewas dan kembali hidup. Meskipun begitu, dia tetap saja mengubah status 4068 dari Chen Min menjadi Sang Min. Kemudian Pandi memberitahu kalau 4068 harus mengkhawatirkan nasibnya, sebab Mark yang kembali hidup akan membuat 4068 segera dihukum akibat perbuatannya kepada Mark di permukaan. Kembali ke ruangan operasi, walaupun operasinya berhasil, tiba-tiba saja kepala lipan tulang belakang yang seharusnya sudah mati kembali hidup. Sehingga alih-alih membunuhnya, Carrie justru malah ingin mengambilnya untuk penelitian. Di waktu yang sama, Mark mendadak kehilangan denyut nadinya. Gelombang otaknya berubah dan Mark menjadi tidak bernapas. Oleh karena itu, Carrie pun bergegas memasang intubasi berupa selang ke dalam mulut Mark, yang mana hal itu dilakukan untuk membantunya bernapas. Setelah itu, Carrie menggunakan defibrillator dan gelombang dua arah pada 200 joule agar membantu jantungnya berdetak, serta menyuntikannya dengan sebuah suntikan adrenalin. Akan tetapi, walaupun Carrie sudah melakukan penyelamatan semaksimal mungkin kepada Mark, tetap saja sumber daya kehidupan Mark sudah mulai menghilang. Pada akhirnya, Mark dinyatakan meninggal di waktu kematian 25 September pada pukul 7:42. 他的生命源质，他这样死去，好歹是保。佳丽，算了。
Setelah semuanya selesai, terlihat Renbing menghampiri Mark yang sudah mati. Dia menangisi kepergian Mark yang sama sekali tak dapat dia terima. Beberapa saat kemudian, para petinggi termasuk para pemburu berkumpul di sebuah ruangan kremasi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mark sebelum mayatnya dibakar. Tak ada dari mereka yang ada di sana yang dapat menahan tangisannya ketika melihat Mark yang akan segera dikremasi. Setelah upacara kremasi selesai, semua orang langsung meninggalkan ruangan kremasi kecuali wali kota Morgan. Sin kemudian balik di ruangan Carrie, di mana dia mendapatkan sebuah analisa sampel yang menemukan tanda-tanda regenerasi pada tubuh Mark. Mengetahui hal itu, Carrie pun bergegas pergi ke ruangan kremasi. Sebentar itu, Mark yang tubuhnya sedang dibakar tiba-tiba saja kembali hidup dan tubuhnya berubah menjadi sebuah monster besar. Lalu, Mark yang sudah menjadi monster berhasil keluar dari kamar kremasi dan mengeluarkan sebuah auman. Suara auman itu terdengar oleh para pemburu yang baru saja meninggalkan ruangan kremasi. Sehingga Jeb pun bergegas kembali ke ruangan kremasi yang kemudian juga disusul oleh Renbing. Sampai di sana, dia melihat sebuah kekacauan yang mana Mark terlihat sedang menyerang Jeb. Sebelum pada akhirnya, Mark pun jatuh pingsan. Nah, sayang sekali, episode pada hari ini harus kembali bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan itu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.